Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perusahaan Maxim. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok dari perusahaan Maxim ini. Yang pertama yaitu ada Marsha, yang kedua ada Feli, saya sendiri, yang ketiga ada Saskia. Apa aja yang akan kami bahas pada materi kali ini? Yaitu yang pertama ada company profile, yang kedua ada problem backgrounds, yang ketiga ada isu Maxim, yang keempat ada user flow Maxim, dan yang terakhir ada neo user flow. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama yaitu company profile. Lalu, apa itu Maxim? Kini, banyaknya transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Contohnya Maxim. Maxim merupakan perusahaan yang berasal dari Rusia dan saat ini sudah hadir di berbagai kota di negara-negara, salah satunya Indonesia. Maxim adalah platform yang berfokus pada transportasi dan layanan delivery untuk menghubungkan penyedia layanan kepada end user. Maxim di Indonesia sudah tersebar luas di berbagai kota, mulai dari Aceh hingga Papua. Maxim juga menawarkan harga yang lebih rendah dari para pesaing-pesaingnya, yang inilah yang membuat Maxim berbeda dari yang lainnya. Selain itu, aplikasi Maxim ini menurut App Store, dia memiliki ranting 4,9 dan perbandingan antara 5 star review dan 1 star review sangat jauh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi problem backgrounds. Lalu, gambaran ini menjelaskan latar belakang masalah yang dihadapi oleh Maxim Indonesia menurut ulasan para pengguna. Banyak pengguna yang mengalami hal buruk saat menggunakan aplikasi Maxim karena tindakan mitra. Tujuan penyelesaian masalah ini meliputi memahami keinginan dan kebiasaan pengguna, serta menetapkan segmentasi pasar dan mengukur tingkat kepuasan para pelanggan. Untuk selanjutnya, berikutnya ada keresahan pelanggan terhadap aplikasi Maxim. Dari hasil customer journey map didapatkan beberapa masalah yang dialami pengguna sehingga menjadi isu aplikasi Maxim ini. Di antaranya yang pertama adalah tampilan maps. Pengguna merasa, kok tampilan mapsnya jelek banget. Untuk saat ini, tampilan map sangat menyulitkan pengguna untuk memilih titik penjemputan atau titik tujuan. Bahkan sering terjadi lokasi yang dituju atau lokasi penjemputan tidak tertera di dalam map, sehingga sangat menyulitkan pengguna. Dari beberapa juga mengeluhkan mobil sudah baik, sudah memiliki pilihan layanan, seperti mobil besar atau mobil kecil. Tetapi seharusnya ini juga berlaku untuk di layanan motor, karena banyak juga kejadian kompetitor lain yang mengalami adanya keluhan dari pengguna, driver itu tidak mau mengantarkan pengguna karena motornya terlalu kecil, sehingga takut pengguna tidak nyaman. Pelanggan juga merasa bahwa tampilan maps terlalu festif atau warna-warni yang membuat pengguna merasa tidak nyaman dengan banyaknya legend. Lalu yang kedua adalah informasi driver. Pengguna merasa saat driver datang menjemput, itu plat atau motor yang digunakan atau mobil yang digunakan itu berbeda dengan yang tertera pada aplikasi, sehingga menyebabkan pengguna atau customer itu bingung. Informasi driver itu sangat-sangat penting untuk menjaga keselamatan masing-masing customer. Oleh karena itu, sangat penting bagi Maxim untuk menampilkan informasi driver setelah pengguna melakukan transaksi, mulai dari informasi pribadi sampai informasi kelengkapan lainnya, seperti jas hujan jika menggunakan motor. Yang ketiga adalah metode pembayaran. Pelanggan merasa resah terhadap aplikasi Maxim karena terbatasnya opsi pembayaran. Mereka sering menghadapi masalah teknis saat mencoba melakukan pembayaran, seperti transaksi yang gagal atau tidak terproses. Kurangnya integrasi dengan e-wallet populer menambah ketidaknyamanan, mengingat banyak pengguna yang beralih ke metode pembayaran digital. Selain itu, transparansi dan keamanan transaksi juga menjadi perhatian, dengan beberapa pelanggan melaporkan adanya potensi penipuan. Terakhir, dukungan pelanggan yang lambat dalam menangani keluhan terkait pembayaran memperburuk pengalaman pengguna. Yang keempat adalah health center. Sebenarnya untuk masalah health center ini tidak terlalu menonjol, tetapi ini juga termasuk masalah penting ketika pengguna membutuhkan bantuan cepat
ketika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Help center dianggap kurang responsif dan solutif sehingga membuat pelanggan kurang puas terhadap aplikasi Maxim. Berikutnya adalah user flow saat customer menggunakan aplikasi Maxim. Yang pertama, customer akan login di aplikasi Maxim. Setelah itu, customer akan dialihkan ke menu homepage. Setelah itu, customer akan memilih layanan. Setelah memilih layanan, customer akan memilih lokasi penjemputan. Setelah memilih lokasi penjemputan, customer akan mengecek apakah lokasi yang dituju ada. Nah, di sini tuh sering terjadi masalah seperti lokasi yang tidak tersedia, sehingga menyulitkan pengguna dalam memilih lokasinya. Setelah itu tampilan maps-nya yang buruk sehingga membuat customer itu tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi Maxim. Apabila lokasi yang dituju oleh customer itu ada, maka customer akan berlanjut ke pilih preferensi, tapi itu opsional. Lalu ada memilih jenis pembayaran dan waktu penjemputan. Nah, di jenis pembayaran ini yang menjadi masalah. Customer merasa metode pembayarannya kurang bervariasi sehingga menyulitkan customer dalam melakukan pembayaran. Ini juga perlu menjadi evaluasi Maxim. Selanjutnya, customer akan memilih jenis transportasi apa yang akan digunakan, baik mobil maupun motor. Setelah itu, customer akan mengklik memesan. Lalu, driver akan datang menjemput customer di titik penjemputan. Nah, ini juga menjadi masalah ketika driver datang menjemput customer itu terkadang merasa bingung karena informasi driver dari aplikasinya itu tidak sesuai, tidak sinkron, sehingga membuat customer itu bingung. Ini juga perlu menjadi evaluasi Maxim agar kedepannya customer itu lebih nyaman dan merasa aman, tidak resah, sehingga pengguna Maxim itu akan semakin banyak gitu. Selanjutnya, setelah customer diantar ke alamat tujuan, customer akan diperlihatkan page rating page untuk driver, lalu setelah itu pesanannya selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari new user flow yang sudah kami desain lebih baru. Nah, new user flow ini akan menggambarkan langkah-langkah baru yang bisa diambil oleh pengguna dalam menggunakan layanan transportasi Maxim. Nah, jadi pertama, pengguna ini harus login di aplikasi Maxim, kemudian akan diarahkan ke halaman utama, yaitu homepage, di mana di halaman utama tersebut pengguna dapat memilih layanan yang diinginkan. Dalam hal ini, layanannya itu adalah layanan transportasi. Nah, selanjutnya pengguna menentukan lokasi penjemputan dan memilih lokasi penjemputannya di mana. Nah, untuk new user flow ini, kami merancang desain sistem baru, di mana kita menginginkan Maxim untuk mengupgrade lebih banyak maps yang ada di Maxim. Karena sepengalaman saya ketika saya menggunakan aplikasi Maxim, biasanya saya suka kesulitan untuk mengetahui, untuk mendapatkan alamat yang saya tuju. Dan untuk mencari titik secara manual itu susah karena tampilan maps-nya yang kurang terkini. Sehingga kami menginginkan untuk Maxim lebih mengupgrade tampilan maps-nya. Nah, setelah sudah menemukan titik penjemputan, pengguna dapat memilih jenis transportasi yang diinginkan, apakah mobil atau motor. Jika pengguna memilih tipe mobil, pengguna harus menentukan tipe mobil XL atau tipe mobil standar. Biasanya yang pengguna menggunakan tipe mobil XL ini adalah pengguna yang lebih dari 4 penumpang. Nah, kemudian ketika sudah memilih tipe mobil, pengguna bisa menekan tombol memesan. Nah, setelah menekan tombol memesan, pengguna akan mendapatkan driver yang akan menjemputnya. Dan setelah layanan selesai, pengguna bisa memberikan rating untuk driver tersebut. Nah, jadi yang tadi udah saya jelaskan adalah user flow baru yang sudah kelompok kami perbarui, di mana kami menginginkan Maxim untuk lebih bisa mengupgrade tampilan maps dan titik penjemputannya untuk lebih diperbanyak. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.